dari kelompok 2 ingin membuat video tentang konstitusi dan ideologi. Perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Angga. Perkenalkan nama saya Andre. Perkenalkan nama saya Maruf. Perkenalkan nama saya Pancasila. Nama saya Najwa. Nama saya Ayu. Nama saya Naira. Nama saya Ajeng. Nama saya Jahrani. Dinamika lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara singkat, melainkan melalui perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan lembaga persiapan kemerdekaan. Pancasila lahir dari hasil pemikiran, perdebatan, dan kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang berusaha mencari dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama, para tokoh bangsa membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara yang terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Prof. Dr. Soepomo 31 Mei 1945 mengemukakan kegagasan dasar negara yang menekankan asas kekeluargaan dan persatuan. Ir Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang bersejarah dengan mengusulkan 5 dasar yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam yang menyatukan berbagai pandangan. Hasil kerja panitia ini melahirkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar pembentukan negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI 10-16 Juni 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan isi Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Setelah sidang ini, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI sudah bersidang untuk menetapkan 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Presiden dan Wakil Presiden, serta 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia sebelum disahkan sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih mencerminkan semangat persatuan dan diterima oleh semua golongan baik Islam maupun non-Islam. Dengan demikian, pada 8 Agustus 1945, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai termuat dalam pembukaan UUD 1945. Kesimpulan, Pancasila lahir melalui proses panjang dan demokratis. Dimulai dari sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Pancasila menjadi hasil kompromi luhur yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sebelumnya Indonesia merdeka, para tokoh bangsa menyadari bahwa negara yang akan dibentuk harus memiliki dasar yang kuat dan disepakati bersama. Dasar itu harus mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki sebagai perbedaan suku, agama, budaya, dan bangsa.
Oleh karena itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang dibentuk pada tahun 1945 menjadi wadah bagi para tokoh untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 muncul berbagai gagasan penting dari para pendiri bangsa yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Itu gagasan Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh nasionalis yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya pada 29 Mei 1940 ia mengumumkan 5 asas dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan. Selain itu, Yamin juga mengajukan naskah tertulis yang berisi 5 dasar negara versi lain, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perawatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti gagasan Yamin, negara Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dengan landasan keimanan kepada Tuhan. Inti gagasan Soepomo, negara Indonesia harus menjadi negara integralistik di mana tidak ada perbedaan antara individu dan negara, dan semua elemen bersatu dan demi kepentingan bersama. 3. Gagasan IR Soekarno 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 IR Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah di depan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut ia mengusulkan dasar negara yang disebutnya Pancasila, yang berarti 5 dasar. 5 sila yang diajukan Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menyampaikan bahwa jika kelima sila itu sederhana, maka bisa diperas menjadi trisila, 3 sila, sosionalisme, gabungan kebangsaan dan kemanusiaan, sosio-demokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan, ketuhanan, dan bahkan bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Inti gagasan Soekarno, dasar negara Indonesia harus bersifat nasional, humanis, demokratis, sosial, dan religius, yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 4. Hasil gagasan tersebut dari berbagai gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa kemudian dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945 untuk menyatukan pendapat antara kelompok nasionalisme dan kelompok Islam. Hasil kerja panitia ini adalah Piagam Jakarta Center yang berisi rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar penyusupan pembukaan UUD 1945 yang disahkan